Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Selamat siang, selamat pagi, atau selamat sore untuk teman-teman semua, untuk murid-murid. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai 50 soal yang telah Ibu berikan kepada siswa kelas 12 SMK Perguruan Cikini. Soal-soal ini memang ada yang dibuat oleh Ibu sendiri dan ada yang diambil dari beberapa sumber ya. Dari 50 soal ini ada yang bilang, Bu, ini kok soalnya kegampangan, Bu, yang ini soalnya sulit. Nah, itulah kerumitan dalam soal-soal baik itu ujian nasional ataupun USBN ya. Jadi nggak semua soal itu rumit ya, karena ada tingkat kesulitannya setiap soal. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi kita langsung bahas soal nomor 1 ya. Oh ya, strategi dalam mengerjakan bahasa Indonesia adalah selalu membaca soalnya terlebih dahulu baru membaca teksnya. Oke, jangan kalian malah membaca teksnya dulu baru soal. Kenapa demikian? Kalau kalian membaca teksnya dulu baru soal, kalau teksnya pendek nggak masalah. Tapi kalau teksnya panjang, kalian lupa lagi. Nah, kalian harus bolak-balik untuk membaca teksnya, ya. Dan itu akan menurut saya akan menghabiskan waktu, ya. Lebih baik kita membaca soalnya dulu. Oke, nomor 1. Majas yang terdapat dalam teks tersebut. Oke, ini adalah kutipan dari novel ya. Cermin itu selalu berbicara padaku dan seperti ingin mengungkapkan suatu rahasia padaku. Cermin berbicara. Apakah cermin itu benda mati atau benda hidup? Kalau cermin itu adalah benda hidup ya, itu nggak masalah, biasa aja, itu makna denotasi atau makna sebenarnya. Tetapi di sini adalah cermin selalu berbicara, berarti benda mati yang seolah-olah hidup. Kira-kira jawabannya apa ya? Kita lihat pilihannya. A. Metonimia. Oke, majas metonimia adalah majas yang menyebutkan nama merek. Sebagai contoh, Roy pergi ke Ternate menggunakan Garuda. Oke, Garuda merupakan penyebutan nama merek ya. Misalnya lagi, bapakku mengendarai Mio setiap hari. Mengendarai Mio, Mio itu berarti merek ya, merek motor Yamaha. Oke, selanjutnya alusio. Alusio itu adalah majas pertautan. Majas pertautan ini merupakan majas yang menunjukkan secara tidak langsung ke suatu peristiwa atau hal yang menggunakan peribahasa. Sebagai contoh, kamu ini memang tua-tua keladi, sudah tua tidak tahu diri. Nah, itu merupakan majas alusio ya. Yang C adalah majas antitesis. Antitesis itu adalah majas yang menggunakan lawan kata pada setiap kalimatnya. Sebagai contoh, baik tua ataupun muda ikut berpesta dalam acara ulang tahun Rina. Nah, itu adalah majas antitesis. Yang D adalah majas personifikasi. Majas personifikasi ini adalah benda mati yang seolah-olah hidup. Oke. Dari penjelasan ini tentunya kalian sudah mendapatkan jawabannya ya. Jawabannya adalah majas personifikasi ya, karena cermin itu selalu berbicara padaku dan ingin mengungkapkan sebuah rahasia. Jawabannya nomor 1 adalah D, personifikasi. Oke. Nomor 2. Mana kata yang tidak baku? Oke, kita lihat. Dalam soal ternyata nanti ada loh mana kata tidak baku dan kalian disuruh mencari mana kata yang baku. Sekadar ya, jarang sekali memang kalian mendengar kata yang baku dari kata sekadar ya. Yang baku memang sekadar, tetapi orang sering menyebutnya dengan kata sekedar ya. Karir, kenapa karir tidak baku? Karena kata bakunya adalah karier, bukan karir ya. Karir berasal dari bahasa Inggris juga ya. Jadi jawabannya sudah tepat, jawabannya adalah karir. Tapi kalian ternyata pada jawab sekadar. Padahal seharusnya jawabannya adalah karir, karena kalian berpikir bukannya sekedar, Bu, kok malah sekadar? Memang yang baku adalah sekadar. Seperti pada kata saksama, dengarkanlah dengan saksama. Ya, saksama bukan seksama, tapi kita sering menyebutnya seksama. Oke, jawabannya karir. Nomor 3. Apa sih perbedaan simpulan dan ringkasan? Oke, ada yang menjawab benar, tapi ada juga yang menjawab yang kurang tepat. Oke, seperti ini ya. Misalnya ibu menyuruh kalian buatlah ringkasan pada bab 1. Nah, dari bab 1 itu ya, ternyata kalian meringkas itu
materi bab 1 itu materi inti-inti dari setiap bagian. Misalnya ibu suruh meringkas mengenai materi anekdot. Kalau yang meringkasnya berarti pengertian anekdot apa secara ringkas ya. Kedua, struktur anekdot ya. Ketiga adalah kaidah bahasa dalam teks anekdot. Keempat, contoh teks anekdot ya. Itu berarti kalian ambil inti-intinya saja, berarti kalian nggak perlu menjelaskan semuanya. Itu ringkasan. Berarti kalau dalam teks, dalam USBN atau UN, ringkasan itu diambil dari kata kunci tiap kalimat. Baru kalian ringkas ya, baru kalian ringkas. Kalau kalian sudah punya misalnya ada 5 kalimat, kalian ambil 1, 2, 3, 4 ya, berarti 4 kata kunci baru dijadi 1 di ringkasan terakhir. Sedangkan kalau simpulan beda dengan ringkasan. Kalau simpulan itu adalah merangkum menggunakan bahasa sendiri yang tidak harus runtut. Sedangkan kalau ringkasan runtut, simpulan itu tidak runtut. Jadi gimana Bu? Oke, sebagai contoh ibu punya soal. Ada 2 kalimat, berarti tinggal menyimpulkan ya. Yang pertama, premis pertama adalah setiap perempuan memakai rok. Yang premis kedua adalah Lia adalah seorang perempuan. Oke, berarti ada 2 premis. Nah, dari 2 premis itu kita dapat menyimpulkan bahwa simpulannya adalah Lia harus memakai rok. Ya, jadi simpulan dan ringkasan berbeda ya. Jangan kalian samakan. Bu, simpulan sama ringkasan sama kan, Bu? Memang hampir sama tetapi berbeda cara pengerjaannya. Oke, next number 4 atau nomor 4. Nomor 4 ternyata ibu ada kesalahan penulisan ya. Ternyata salahnya di ibu bukan di kalian ya. Ada yang bertanya, Bu, nomor 4 ini Bu jawabannya kok nggak ada ya Bu? Memang jawabannya nggak ada. Berarti kalian teliti saat mengerjakan. Nomor 4, penulisan daftar pustaka yang baik dan benar adalah karena ini daftar pustaka, rumusnya sudah ibu kasih tahu kan sebelumnya. Nadi, Taju, Kopen. Nama dibalik. Ya, tahun pembuatan. Terus ya, Nadita. Tahun ya. Judul buku ya. Kota penerbit ya. Pen adalah penerbit. Tetapi dari rumus itu ada cara penulisannya ya, nama dibalik. Sinta Manurung berarti dibalik jadi Manurung, Sinta. Selalu diakhiri dengan tanda titik. Saat pemisahan ini menggunakan tanda koma ya. Titik. 2008 ini harusnya titik ya. Ibu salah ketik. Ini harusnya titik. Cinta buta penulisannya juga harus miring karena ini nggak bisa dimiringkan di soal. Jadi ibu kasih penjelasan di bawahnya catatan. Titik lagi ya. Nadi Taju, judul buku miring ya, semuanya ya cetak miring. Tapi yang lain tidak miring kecuali judul buku. Titik baru Jakarta, titik 2 Gramedia, titik ya. Oke, jawaban yang paling benar adalah B ya. Banyak yang salah untuk nomor ini bonus ya karena memang kesalahan di ibu. Jawabannya adalah B. Kenapa Bu? Nama harus dibalik Bu dalam daftar pustaka, memang seperti itu aturannya. Karena kalau nama tidak dibalik, biasanya orang menggunakan nama depan yang sama seperti dalam nama Indonesia adalah Michael, Muhammad ya, terus juga Andi, banyak sekali nama Andi, banyak juga nama Muhammad, banyak juga nama Abdul, banyak juga nama Ali ya. Jadi kenapa sih daftar pustaka itu harus dibalik? Agar nama kedua atau nama ketiganya yang di depan, jadi tidak nama pertama ya, karena kalau nama pertama semua sama semua ya, itulah yang penyebab daftar pustaka dibalik. Nomor 7, kok dari nomor 4 ke nomor 7? Karena nomor 5 dan 6 soalnya hilang ya. Nomor 7, kita lihat nomor 7, kita perjelas soalnya apa sih. Oke, larik ya. Cermati pantun berikut. Kita baca dulu soalnya. Larik yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang adalah larik. Berarti baris ya. Berarti kata yang tepatnya apa nih? Oke, kita baca dulu. Siang hari bermain dadu. Oke, akhirannya adalah du ya. Titik bla 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 ya. Jikalau kau memang rindu, akhirannya du lagi. Baris ketiga, baris keempat, datang saja ke hadapanku, akhirannya du u lagi ya. Berarti otomatis semuanya sajaknya adalah a bukan ab. Siang hari bermain dadu. Kira-kira jawaban yang tepat adalah jalan-jalan ke Bengkulu kurang nyambung. Main layangan bersama abangku kurang tepat ya. Sambil makan buah duku. Hati-hati dengan paku ya. Yang paling tepat adalah C, sambil makan buah duku. Kalau untuk
menjawab pantun, kalian gak usah bingung ya. Sampiran sama isi ya, memang kalimatnya ini berbeda jauh, bertolak belakang ya. Tetapi sampiran dan isi ini ya harus sama di akhir katanya atau di akhir barisnya, di akhir sajaknya ya. Kalau misalnya semuanya serimanya atau sajaknya a ya nggak masalah, kita harus ngikutin. Tapi kalau sajaknya ab berarti bagian rumpang harus kita isi sesuai dengan aturannya, aturan rimanya. Oke. Nomor 7 terjawab sudah, jawabannya adalah sambil makan buah duku. Nomor 8, coba jelaskan cara menentukan ide pokok. Sudah pernah Ibu bahas ide pokok, caranya adalah dengan ya, oke semuanya. Nah, ide pokok itu dengan mencari kalimat utamanya dulu. Kalimat utama letaknya di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Ide pokok itu merupakan gagasan pokok. Gagasan pokok dicari seperti apa, Bu? Dengan dicari dengan inti kalimat dalam setiap kalimatnya, ya. Oke, kalimat utama ini berisikan mengenai apa saja, Bu? Pernyataan umum. Oke, cara untuk mencari pernyataan umum adalah dengan mencari kalimat ya yang tidak terlalu spesifik ya dan berisikan pernyataan umum. Sebagai contoh, banjir melanda ibu kota Jakarta. Titik, kalimat pertama. Banjir kedua terbesar dialami di kota Medan. Ya. Banjir disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam dan yang kedua adalah faktor manusia. Akibat banjir, ya, banyak sekali warga yang kehilangan tempat tinggal dan juga terkena berbagai macam wabah penyakit. Oke, dari kesimpulan itu dapat kita tarik ide pokoknya, yaitu banjir melanda Jakarta ya di kalimat pertama. Jadi seperti itu cara menentukan ide pokok. Cari aja pernyataan yang umum, simple. Dari semua kalimat cari pernyataan yang bersifat umum. Ya, biasanya ada juga pronomina yang menandakan pengulangan kata ya, itu merupakan ide pokok. Mana kata yang baku? Oke, ada dua pilihan ya. Cabai. Oke, kita besarkan dulu. Oke. Ada yang sebelah kiri, cabai, catering, dan aktif. Yang sebelah kanan, cabai, catering, aktif. Kira-kira penulisan yang baku yang mana? Oke, kalian rata-rata benar jawabannya. Jawabannya adalah yang sebelah kiri. Cabai, bukan cabai. Catering merupakan bahasa Inggris, tidak ada konsonan T bertemu H dalam bahasa Indonesia. Catering, dan aktif, tidak ada akhiran V. Dalam bahasa Indonesia adanya F bendera kecuali pada kata aktivitas, baru aktivitas di tengah katanya V karena dia bukan di akhir kata. Ya, seperti ini ya. Kalau ini jawabannya benar, 9 adalah yang sebelah kiri atau yang A. Oke, kita lihat teks berikut. Oke, ini adalah kutipan dari novel Hantu Rumah Kos ya. Kita baca soalnya dulu seperti biasa. Unsur intrinsik yang dominan dalam kutipan di atas adalah, oke, kita lihat. Aku adalah seorang mahasiswa baru. Kali ini sengaja aku mencari indekos baru sebagai tempat tinggalku. Aku mencari kos di Jalan Buah Batu 4. Tempatnya sejuk dan tenang. Tapi aku memiliki teman satu kamar yang kurang menyenangkan. Namanya Roni. Dia egois, kikir, dan tidak ramah terhadapku. Unsur intrinsik yang dominan. Tadi sudah dilihat di atas bahwa membahas mengenai tempat tinggal yang baru, kos yang baru yang sejuk dan tenang, dan juga di Jalan Buah Batu ya. Berarti ada latarnya tuh ya, latar dominan, latar pertama. Yang kedua, menceritakan mengenai Roni yang egois. Berarti sudah jelas ya bahwa unsur intrinsik ini yang dominan adalah latar dan penokohan. Latarnya adalah latar tempat dan suasana. Sedangkan untuk penokohan adalah perwatakan. Jadi nama lain penokohan itu perwatakan atau sifatnya. Ya, jadi jawabannya adalah A. Bu, kenapa nggak alur atau tema? Kurang nyambung karena di sini memang membahasnya sudah jelas latar. Amanat, Bu, kan di sini belum ada amanat yang terlalu berarti. Sudut pandang juga belum terlalu ada. Ya, gaya bahasa. Di sini gaya bahasanya denotasi rata-rata. Ya, amanatnya nggak ada. Jadi jawaban tepat adalah latar dan penokohan. Next. Oke, ini adalah puisi. Oke, kita beralih ke majas. Oke, kita perbesar.
Majas yang terdapat dalam puisi di atas adalah, senyumannya begitu indah. Senyumannya mampu membuatku lupa diri. Senyumannya mampu membuat matanya berubah menjadi minimalis. Majas yang terdapat dalam puisi di atas adalah A. Pars pro toto, B. Sarkasme, C. Litotes, atau D. Paralelisme. Ternyata majas-majas ini kalian ini belum tahu semua, nak. Ibu kalau misalnya pendalaman materi ibu tanyakan, kalian sangat buta terhadap majas ya, kecuali yang kalian tahu majas personifikasi, metafora, hiperbola. Ketika mendapatkan istilah lain, bu ini apa sih bu, kok istilahnya susah, kalian bingung ya. Pars pro toto adalah majas yang menyebutkan sebagian dari keseluruhan. Sebagai contoh ya, sebagian dari keseluruhan berarti menyebutkan sebagian aja nih. Sudah lama Renggi tidak terlihat batang hidungnya. Batang hidung adalah sebagian dari anggota tubuh ya. Berarti benar ya pars pro toto ya, tapi kurang cocok dengan jawaban di atas. Padahal di atas itu ada pengulangan kata senyumannya ya. Sarkasme. Sarkasme itu adalah majas atau gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang kasar ya. Sebagai contoh, goblok kau, tidak becus kau kerja di tempat ini. Nah, kata goblok yang merupakan, mohon maaf ya, goblok itu merupakan kata yang kasar. Jadi sarkasme majasnya. Litotes adalah majas yang merendah. Bu, contoh majas yang merendah seperti apa? Contohnya banyak nih orang-orang kaya yang merendah nih. Yuk mampir yuk ke buku yang reot, padahal rumahnya kaya ya. Itu majas litotes, dia merendah. Ada namanya majas paralelisme. Bu, majas paralelisme apa sih bu, kok sering muncul sih dalam soal? Majas paralelisme itu adalah majas pengulangan ya. Majas pengulangan beberapa kata dalam setiap baris puisi. Nah, ini contohnya nih. Senyumannya. Jadi sudah jelas untuk nomor 12 jawabannya adalah paralelisme, delta. Wah, nomor 13 nggak kelihatan ya kalau nggak diperbesar ya. Nomor 13. Pertanyaannya dulu deh. Kalimat simpleks atau tunggal ditunjukkan oleh nomor simpleks. Simpleks itu adalah kalimat yang hanya memiliki satu predikat atau satu verba utama. Ya, di sini kalian banyak salah menjawab ya. Kalian nggak, kalau misalnya kalimatnya udah panjang, apalagi kalian udah menemukan dalam satu kalimat itu terdapat dua kata kerja atau verba, ya udah lupakan, berarti bukan jawabannya ya. Tapi kalau misalnya ternyata kalian melihat, wah ini kayaknya ada dua kemungkinan nih bu, kok ini jawabannya hampir sama ya bu ya, misalnya jawaban nomor ini sama ini, berarti kalian harus pertimbangkan ulang jawabannya seperti apa ya. Sebagai contoh kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Kita baca yang pertama, kalimat pertama. Pagi itu begitu ceria karena Putri dan Nita akan berkunjung ke rumah neneknya di Temanggung. Pagi itu begitu ceria. Karena Putri dan Nita, Putri merupakan subjek ya, Nita merupakan subjek, ada dua subjek ya. Akan berkunjung. Ada dua verba loh ternyata di sini ya. Akan berkunjung ke rumah neneknya. Berarti ini termasuk kompleks. Kalimat kedua. Mereka membawa beberapa buah tangan untuk nenek. Mereka posisinya subjek, membawa predikat, beberapa buah tangan adalah objek untuk nenek ya. Berarti di sini adalah keterangan tambahan ya. Berarti nomor 2 ya, kita udah menemukan ya. Apakah di sini ada dua soal yang ditanyakan atau satu saja? Ternyata hanya satu. Berarti jawabannya adalah bebek nomor 2. Mereka membawa beberapa buah tangan untuk nenek. Ya, sudah jelas ya nomor 13 ya. Nomor 14 kita perbesar kembali. Ini mengenai konjungsi relasional ya. Konjungsi relasional dan konjungsi temporal. Pertanyaannya sudah jelas, berarti kita langsung baca saja teksnya. Konjungsi relasional. Sebelumnya Ibu kasih tahu dulu, konjungsi relasional adalah konjungsi yang menghubungkan antar klausa ya. Sedangkan kalau konjungsi temporal adalah konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Berarti waktu itu bukan berarti jam ya, menunjukkan jam ya, beda.
Kalau misalnya pagi ini, siang ini, sore ini merupakan keterangan. Tetapi kalau konjungsi, contoh konjungsi temporal adalah sejak, pada, ketika. Nah, itu contoh konjungsi temporal. Jadi jangan bingung antara konjungsi temporal dengan keterangan. Oke, nomor 14. Rizky dan Rido merupakan saudara kembar. Mereka lahir pada 21 November 1998. Sejak TK sampai SMP mereka selalu satu sekolah. Namun saat SMA dan kuliah mereka berbeda sekolah. Meskipun kembar identik, kegemaran mereka tidaklah selalu sama. Rizky memiliki hobi futsal, sedangkan Rido memiliki hobi menyelam. Oke, kita lihat. Cari dulu konjungsi relasional. Relasional itu contohnya ialah, yaitu, merupakan, adalah. Apakah kita temukan? Oke, kita temukan. Ada kata merupakan. Berarti kita sudah dapat satu ya, konjungsi relasional. Apakah ada konjungsi temporal? Mereka lahir pada. Oke, kita temukan pada kata sejak. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah merupakan dan sejak. Ya, jawabannya adalah A, merupakan dan sejak. Ya, ini ya jawabannya ya. Next. Nomor 15 mengenai watak tokoh. Oke, bukti watak tokoh dalam cerita. Berarti kita udah tahu ya watak tokohnya nomor berapa. Berarti kita cari watak tokoh itu sifat ya, nggak usah bingung. Sejak SD hingga SMA ia selalu bersekolah di sekolah favorit. Oke. Tapi kali ini keberuntungan tidak berpihak padanya. Ia harus gagal dalam penerimaan mahasiswa baru. Akan tetapi Rika bukanlah tipe perempuan cengeng, karena ia memiliki banyak rencana jika rencana awalnya gagal. Wah, sudah ketahuan ya. Coba kita lihat yang pertama, sejak SD hingga SMA ia selalu bersekolah di sekolah favorit. Itu bukan perwatakan ya, atau sifat. Tapi kali ini keberuntungan tidak berpihak padanya. Itu bukan sifat juga, keberuntungan. Ia harus gagal dalam penerimaan mahasiswa. Gagal itu lebih pada tindakannya, tapi bukan sifat, bukan adjektiva. Kalimat keempat, akan tetapi Rika bukanlah tipe perempuan cengeng. Oke, jawabannya sudah jelas, ada kata cengeng. Jawabannya adalah C, nomor 4. Nomor 17, nih film yang beberapa bulan lalu tayang ya, mengenai kontrak nikah atau wedding agreement. Pertanyaan dulu ya, kita cari, jangan langsung kepada teks. Ulasan film tersebut termasuk bagian ya. Jadi sebelum kita baca soalnya, kita baca teksnya ini, jadi ulasan film itu ada nanti dalam soal. Ulasan film itu berisikan apa aja sih? Ulasan film berisikan mengenai identitas film, latar belakang film, ya, isi dari film. Kalau dalam buku itu namanya sinopsis, ya. Kalau dalam buku novel ya, buku fiksi ya. Yang keempat, ya 1, 2, 3. Yang keempat itu adalah keunggulan buku, kelemahan buku, bisa juga kelemahan dan keunggulan, tinggal dibalik nggak apa-apa. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kira-kira dalam teks ini berisikan mengenai apa? Oke, kita baca. Film Wedding Agreement ya. Oke. Film Wedding Agreement merupakan film yang cukup menarik. Walau demikian ternyata sedikit membosankan saat di pertengahan pemutaran film. Konfliknya terkesan biasa karena adanya orang ketiga dan terpaksa menerima perjodohan dari orang tuanya. Walau terdapat sedikit unsur komedi di dalamnya yang diperankan oleh selebgram cantik Ria Ricis, tetapi film ini tetap kurang terdapat klimaksnya atau puncak masalahnya. Sudah jelas, walaupun di awal dia membanggakan film ini, ternyata sampai akhir film ini tetap bagi presensi ya, bagi pengulas, mohon maaf pengulas ya, kalau dalam buku namanya presensi, sedangkan kalau dalam ulasan film disebut pengulas. Kalau menurut pengulas ini kita temukan jawabannya adalah kekurangan film ya, karena di sini ada kata-kata tapi film ini tetap kurang terdapat klimaksnya atau puncak masalahnya. Oke, next. Wow, pelangi. Sepertinya latar belakangnya kurang tepat ya. Ini salah latar belakang. Oke. Konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang. Ini kita beralih ke konjungsi. Oke. Konjungsi, menurutnya titik-titik berbagai kajian menunjukkan bahwa anak-anak memang tidak terjangkit COVID-19, tetapi anak-anak sekolah bisa menjadi pembawa dan penular virus.
dari orang dewasa satu ke orang dewasa lainnya. Jadi walaupun anak-anak tidak terjangkit dan angkanya kecil, titik-titik mereka bisa menularkan dari pribadi satu ke pribadi lainnya. Lanjut Anies Baswedan atau lanjut Pak Anies ya. Konjungsi yang tepat, kita lihat dulu di sini pilihannya apa nih? Dengan, agar, oleh, dari. Coba kita lihat, dengan, agar, oleh, dari. Menurutnya dengan berbagai kajian, oke, kurang tepat ya. Dengan kurang tepat untuk soal nomor 18 ini, dengan berbagai kajian itu kurang tepat ya. Oke, selanjutnya oleh, menurutnya oleh berbagai kajian menunjukkan, oleh berbagai kajian itu kurang tepat. Selanjutnya agar, menurutnya agar berbagai kajian menunjukkan bahwa anak-anak memang, itu kurang tepat sekali ya. Kalau agar itu adalah konjungsi untuk menerangkan tujuan ya. Coba dari. Oke, dari ya, yang D. Menurutnya dari berbagai kajian. Nah, itu lebih tepat, dari berbagai kajian. Tapi apakah benar jawaban yang keduanya ini? Dari itu pasangannya adalah, tetapi. Oke, kita lihat. Kita baca sama-sama dari awal. Menurutnya dari berbagai kajian ya. Oke. Di sini ada kata walaupun. Berarti kalau di sini ada kata walaupun, berarti konjungsinya di sini harus pertentangan. Walaupun anak-anak tidak terjangkit dan angkanya kecil, berarti di sini harus menggunakan konjungsi pertentangan apa sih? Bisa bukan, bisa melainkan, bisa tetapi. Tapi di sini pasangannya kata dari adalah tetapi. Berarti jawabannya adalah D, dari dan tetapi untuk soal nomor 18. Oke. Next. 19, soalnya panjang ya. Kita lihat nomor 19 lebih jelas. Oke, kegedean. Pertanyaannya itu pronomina yang tepat untuk mengisi bagian rumpang. Sama, kalau tadi konjungsi berarti kata hubung, kalau ini pronomina. Pronomina terbagi menjadi 3, yaitu pronomina atau kata ganti orang ya. Jangan salah sebut, banyak yang menyebut promina ya. Pronomina ya, pronomina terbagi menjadi pronomina kata ganti orang ia, beliau, mereka ya, kami. Nah, itu pronomina kata ganti orang. Yang kedua, pronomina kata ganti orang nama lainnya adalah pronomina persona. Yang kedua adalah kata ganti benda. Kata ganti benda itu adalah ini, itu. Sedangkan kalau kata ganti penunjuk di sana, di sini, dan di situ. Oke, kita cari yang cocok kira-kira kalimatnya apa nih. Dari awal menggunakan penyebutan Amel tak mengira sebelumnya. Oke, menyebutkan kata ganti orang ketiga. Berarti di sini menceritakan orang lain ya, bukan menceritakan tentang dirinya sendiri. Oke, kita baca. Amel tak mengira sebelumnya bahwa ia akan mengenal seniornya yang bernama Di. Oke. Di ya. Amel adalah junior di kampus, namun berbeda fakultas. Amel berada di Fakultas Hukum dan Di berada di Fakultas Komunikasi. Dia adalah sosok yang santun, humoris, dan suka menolong. Mereka saling mengenal sejak mereka sama-sama mengajukan beasiswa di kantor Balai Kota Jakarta. Sejak saat itu mereka semakin dekat dan sesekali Amel berkunjung ke kediaman Di. Namun, semenjak Di lulus, Di sudah jarang bertemu dengan juniornya titik-titik. Nah, berarti menunjukkan apa nih? Juniornya, karena kesibukannya melanjutkan studi S2. Begitupun dengan Amel, ia sibuk dengan kuliahnya dan teman-temannya. Akhirnya setelah ia sekian lama tak bersua tuh bertemu ya. Akhirnya titik-titik. Nah, di sini kata gantinya nih. Berarti di sini satunya ini berbeda dengan di sini. Berarti di sini kata ganti orang, yang di sini adalah kata ganti benda ya. Akhirnya kalau kata ganti orang yang orang ketiga yang jelas adalah mereka ya. Akhirnya mereka pun bertemu. Mereka ada nggak mereka? Oke, mereka. Oh, mereka itu ada di pilihan B. Tapi apakah jawabannya itu yang ini? Di sudah jarang bertemu dengan juniornya itu. Oke, sudah tepat. Berarti jawabannya adalah bebek ya, atau bravo. Jawabannya adalah itu dan mereka. Next, 20. Jahe. Nah, banyak salah ternyata loh di soal ini ya. Memang agak bahasa Indonesia itu agak membingungkan ya. Ide pokok, tadi sudah ditanya ya, ide pokok itu apa sih? Cara mencarinya seperti apa ya? Ide pokok itu adalah gagasan pokok, inti dari pembahasan teks tersebut
Cara mencari ide pokok adalah dengan mencari kalimat utamanya. Letak kalimat utamanya di awal, tengah, atau akhir. Ide pokok biasanya berisikan mengenai pernyataan yang bersifat umum. Oke, kita baca teksnya. Jahe memiliki nama latin Zingiber officinale varietas rubrum yang sangat bermanfaat untuk berbagai pengobatan dan sebagai tanaman rempah. Tidak seperti jahe pada umumnya, jenis jahe ini terasa lebih pedas, ukurannya lebih kecil dan memiliki warna merah karena kandungan antosianin pada kulitnya. Ada 3 jenis jahe yang banyak digunakan di Indonesia, yaitu jahe putih atau jahe emprit, jahe gajah atau jahe putih besar, dan jahe merah. Semua jenis jahe termasuk jahe merah secara umum memiliki kandungan yang sama. Oke, jangan hanya ada kata secara umum, jadi kalian berfokus pada kalimat keempat. Kita lihat, kalimat kedua, tidak seperti jahe pada umumnya, jenis jahe ini terasa lebih pedas. Jenis jahe ini berarti merujuk pada kalimat pertama, jahe memiliki nama laten. Oke, kalimat ketiga, ada 3 jenis jahe yang banyak digunakan di Indonesia. Ini bersifat khusus ya, bukan pernyataan umum. Kalimat keempat, semua jenis jahe termasuk jahe merah secara umum memiliki kandungan yang sama. Tapi bukan intinya ya. Intinya adalah yang nomor 1. Jadi jawabannya untuk soal nomor 20 adalah 1. 1 itu jawaban C ya. Next 21 ya. 21. Oke, kita baca soalnya dulu. Inti kalimat. Oke, banyak yang menanyakan mengenai inti kalimat. Bu, rumus dari inti kalimat tuh apa sih, Bu? Kalimatnya panjang banget, Bu, kadang ya. Kadang kalian bertanya seperti itu. Inti kalimat itu rumusnya adalah subjek dan predikat. Tetapi kalau kalimatnya terlampau panjang, kalian menjawabnya subjek, predikat, objek tanpa keterangan. Oke, kita lihat contoh soalnya. Contoh kalimatnya ya. Pemilu yang baru saja digelar memiliki peran penting untuk mendewasakan proses demokrasi. Pemilu yang baru saja digelar adalah perluasan subjek. Berarti harus ada yang kita coret. Yang kita coret adalah yang sampai kata digelar. Berarti subjek yang utamanya adalah pemilu. Yang kedua, kita cari predikatnya. Predikatnya adalah pada kata memiliki. Objeknya adalah pada kata peran penting. Jadi jawabannya adalah pemilu memiliki peran penting. Tetapi sayangnya kalian jawabannya banyak yang pemilu baru saja digelar ya. Jawaban yang benar adalah delta. Ayo, siapa yang salah menjawab soal nomor 21? Jawabannya adalah pemilu memiliki peran penting. Next 22. Oke, kalau yang mata minus pasti nggak kelihatan, makanya selalu dibesarkan ya. Perbesar maksudnya. Arti kata klaim dan verifikasi. Kita baca dulu yuk teksnya yuk. Beragam masalah muncul. Oke, kita lanjut nomor 22. Di sini pertanyaannya adalah klaim dan verifikasi ya. Di sini kita mencari arti kata klaim ya. Klaim, kita sering sekali mendengar kata klaim ya. Misalnya negara X sering mengklaim bahwa budaya Reok Ponorogo adalah budaya mereka. Klaim, berarti klaim itu apa artinya ya? Secara logika ya, benar. Klaim itu artinya adalah pengakuan atau mengakui ya. Sedangkan verifikasi, oke, kita harus diverifikasi dulu nih. Oke, kita lihat di pilihannya. Oke, pengakuan itu pasangannya adalah pengecekan. Harus diverifikasi dulu, harus dicek dulu. Nah, tapi cocok nggak dengan kalimat ini? Kita baca dulu ya. Beragam masalah muncul untuk proses klaim, oke, yang diajukan rumah sakit kepada BPJS Kesehatan. Hal itu menyebabkan pembayaran layanan bagi rumah sakit lambat. Proses verifikasi yang panjang bisa membuat klaim menumpuk dan menanti lama. Hal ini berakibat belanja obat dan tenaga medis menjadi terganggu. Oke, klaim menumpuk, bisa membuat klaim, berarti pengakuan menumpuk ya. Sedangkan yang selanjutnya adalah verifikasi. Proses verifikasi yang panjang, berarti pengecekan ya. Kalau kayak gini udah kalian gak usah bingung beberapa kali mengerjakan. Jawabannya adalah C, pengakuan dan pengecekan. Next, nomor 23 adalah mengenai majas. Lagi-lagi kita majas. Kelemahan kalian adalah membahas mengenai soal majas yang terdapat dalam teks tersebut. Hari ini adalah pelajaran bahasa Inggris dan diampu itu diajar ya, atau dibimbing. Diampu oleh Bu Nona.
Beliau adalah guru yang sangat tegas. Guru keturunan Ambon, Jawa ini adalah guru yang paling menjaga kebersihan diri dan lingkungannya. Tiba-tiba baru saja 2 langkah masuk ke dalam kelas, beliau berkata, "Sungguh bersih sekali kelas 12 MIA 1, sampai-sampai berhelai-helai tisu menutupi lantai kelas." Majas yang terdapat dalam teks tersebut, ini ada yang ganjil ya, khususnya pada kalimat terakhir ya. Sungguh bersih sekali kelas 12 MIA, bersih, tapi di sini ada sampah berhelai, tisu berhelai-helai. Berarti ini sindiran. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang benar adalah ironi. Ironi ini adalah majas sindiran secara halus. Ironi memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ironi, sinisme, dan sarkasme. Kalau sinisme itu majas yang sinis ya, agak sinis misalnya. Kau datang terlalu pagi banget ya misalnya. Jadi sindirannya itu dia telat tapi dibilangnya itu terlalu datang sangat pagi padahal dia telat. Itu ironi sindiran. Sindirannya agak sinis. Tapi kalau sindiran sarkasme itu adalah sindiran yang kasar yang tadi sudah dibahas ya. Litotes adalah majas yang merendah. Tadi sudah Ibu bahas juga. Mampirlah ke buku yang reot ini. Metafora adalah berbentuk ungkapan seperti ini ya. Dewi Malam sangatlah indah ya. Itu Dewi Malam merupakan metafora. Metonimia adalah penyebutan nama merek, sedangkan dalam teks di atas tidak ada penyebutan nama merek. Jadi jawaban untuk soal nomor 23 adalah ironi. 24 ya. Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut. Kalau angin bertiup dari darat, ambillah jala, turunkan sampan. Kalau hidup hendak selamat, berarti ini T akhirannya dan ini T, ini N, berarti sajaknya adalah ABAB. Kita lihat, kita harus cari yang akhirannya N juga. Oke, kita perbesar. Yang akhirannya N yang mana? Oh, ternyata semua akhirannya N. Tapi yang paling tepat mana? Kalian kalau misalnya dalam melengkapi larik yang rumpang seperti ini, kalian cukup bahas yang di atasnya saja ya. Kalau hidup hendak selamat, berarti kalian akhirannya N, harus sesuaikan dengan sajaknya atau rimanya ya, bunyi akhirnya ya. Tapi di sini harus sesuai dengan isinya. Kalau hidup hendak selamat, berarti kira-kira apa jawabannya? Uang hendaklah disisihkan. Uang itu lebih kepada materi duniawi ya. Ayah dan bunda turuti jalan. Ayah dan bunda turuti. Masa iya orang tua menuruti jalan? Hidupkanlah persaudaraan. Oke, kita save dulu di sini karena ini ada kemungkinan. Ayah bunda jangan lupakan. Oke, kalau kita bandingkan kedua pilihan ini C dan D, yang paling tepat adalah D. Ayah bunda jangan lupakan. Oke. Next soal nomor 25 kita perbesar kembali. Nomor 25 ini adalah unsur intrinsik yang dominan dalam teks tersebut. Kembali Ibu tekankan ke kalian, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Contohnya tema, alur, penokohan ya, tokoh dan juga sudut pandang ya. Gaya bahasa, amanat ya, dan di situ adalah unsur intrinsik. Kira-kira yang dominan itu apa sih? Yang mendominasi dan sering muncul dibahas dalam teks ini. Kita baca ya sama-sama. Apakah peranku bagimu? Silumankah aku? Tak ada jawabanmu. Hanya angin berdesir di sekeliling kita. Bulan pucat tak bisa menyembunyikan senyumanmu. Demi melihat kerutan di dahiku. Biarlah menjadi rahasia alam akan apa yang kita rasakan ini. Jangan lagi memaknainya, menanyakannya atau mengharapkannya esok hari. Unsur intrinsik yang dominan. Yang dominan itu berarti kita lihat di sini. Bulan pucat tak bisa menyembunyikan senyumanmu, suasana ya. Hanya angin berdesir. Berarti di sini suasana. Suasana itu masuk ke dalam latar. Jadi jawabannya adalah C untuk soal nomor 25. Next 26. Kata yang tepat untuk melengkapi teks yang rumpang. Oke, di sini adalah kata depan yang tepat. Kita lihat. Kata depan itu ada di, dalam, ke ya. Kita lihat. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah pada umumnya dibentuk bla bla bla. Dibentuk berdasar atau berdasarkan. Kita cari dulu nih kalimat yang cocok nih, ya. Jangan setengah-setengah, tapi kita harus menggunakan kalimat kata yang lengkap. Berarti jawabannya adalah berdasarkan. Berarti berdasarkan ada 2 nih, kita buang yang kata berdasar ya. Ada 3, 1, 2, 3. Berarti yang B kita buang ya. Pada upaya pembekalan kompetensi siswa, biasanya kegiatan tersebut dimuat
titik-titik kurikulum. Bukan dimuat pada. Dimuat berarti dalam ya, lebih cocok pada kata dalam. Jawabannya adalah delta. 27 kita perbesar kalimat sumbang. Oke, untuk referensi kalimat sumbang itu adalah kalimat yang tidak padu antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Kita bahas dulu. Nama yang gampang itu adalah kalimat yang gak nyambung ya. Ya, kita bahas. Akhir-akhir ini cuaca ekstrim berupa panas yang menyengat memang dirasakan masyarakat. Udara di siang hari mencapai 31 sampai 33 derajat Celcius. Berdasarkan data Badan BMKG, keadaan ini karena menghangatnya suhu muka perairan Indonesia. Akibatnya cuaca ekstrim ini meningkatkan suplai massa udara basah di sebagian besar wilayah Indonesia. Oleh karena itu kondisi ini menjadikan masyarakat memilih alat-alat elektronik. Di atas membahas mengenai cuaca, ya. Tiba-tiba di bawah membahas mengenai banyak yang membeli AC, kipas angin dan sebagainya. Kalau dari segi penulisan yang baik, yang efektif, yang tidak padu sudah jelas adalah kalimat ke-5. Jawabannya adalah B ya. Karena yang di awal membahas mengenai cuaca ekstrim, tapi tiba-tiba di kalimat ke-5 malah membahas mengenai pembelian kipas angin AC ya. Berarti jawabannya salah adalah 5. Oke. Puisi, kita ke majas lagi. Air kecil Gilang mengalir, menggelicir berdesir-desir. Wah, bagus ya. Berlari-lari mencari kawan, tiba di jalan ibu Bengawan. Lambat lakunya menuju samudra. Tenang mengenangkan cita-cita, menyelam ke dalam kelaman lautan. Wah, di sini air kecil, airnya berlari-lari ya. Berarti airnya juga tenang, airnya menyelam. Berarti jawabannya adalah benda mati yang seolah-olah hidup. Sudah kita bahas sebelumnya pada soal nomor 1. Jawaban adalah personifikasi. Bu, pleonasme apa sih Bu? Pleonasme itu adalah majas penegasan. Oke, diperbesar ya. Pleonasme ini adalah majas penegasan. Contohnya masuk ke dalam, turun ke bawah, naik ke atas. Itu pleonasme. Simbolik yang menyimbolkan sesuatu ya, simbolik jarang muncul sekali simbolik ya. Hiperbola adalah majas yang berlebih-lebihan. Ya misalnya seperti ini, walaupun ada kata metaforanya, tapi di sini terlalu berlebihan ya. Dewi malam itu melihatku dengan sangat wibawa. Dewi malam sangat sekali cantik. Nah, itu adalah hiperbola berlebih-lebihan. Oke, next soal nomor 29. Oke, nih masalah kata baku dan tidak baku kembali muncul ya. Oke, kata baku dan tidak baku. Yang dicari adalah kata tidak baku. Teknologi informasi menyediakan banyak fitur. Oke, kita bahas teknologi baku. Informasi baku, fitur. Baku atau tidak fitur? Ya, baku. Yang merubah drastis tradisi belajar secara lesan. Lesan, apa itu lesan? Ke tradisi digital. Ya, digital benar. Keadaan ini sangat berbeda dengan zaman. Zaman atau zaman, ya. Berarti kita sudah menemukan nih, lesan, zaman, ya. Apakah ada satu lagi saat orang tua mereka bersekolah? Saat ini para siswa memiliki akses bahasa baku ya, karena berasal dari bahasa Inggris ya. Informasi berasal dari bahasa Inggris juga, information ya, tapi menjadi informasi. Oh, ada nih. Ternyata kita menemukan pada kata merubah. Tidak ada dalam bahasa Indonesia kata merubah ya. Jadi pembentukan katanya harusnya mengubah. Jadi jawabannya mengubah zaman ya, harusnya zaman, mengubah zaman sama lesan. Jawabannya adalah jawabannya adalah cacing, merubah lesan dan zaman. Ini kata yang tidak baku ya, bukan yang baku. Ada dua teks. Oke, perbedaan kedua teks tersebut nomor 30. Oke. Kalau seperti ini esai gampang, nah. Tapi kalau misalnya ketika ketika PG gampang, tapi ketika kalian menghadapi soal seperti ini esai, misalnya ada ya, kalian akan bingung apa sih maksudnya. Oke, kita baca yang pertama. Ketika dengan tiba-tiba pula mentari senyap, suasana kembali samar, apalagi hujan pun berubah deras menyusul ledakan guntur yang bergema di dinding.
bergema di dinding-dinding lebah. Angin kembali bertiup kencang sehingga pohon-pohon kelapa itu seakan-akan hendak rebah ke tanah. Ketika itulah dada Darsa terasa berdenyut. Darsa yang sejak lama memandangi pohon-pohon kelapanya di seberang lembah itu hampir putus harapan. Oke, di mana tuh ya kira-kira latarnya? Apakah di pedesaan atau tempat lain? Di sini banyak pepohonan ya. Di kota apakah banyak pepohonan? Tidak, berarti ini latarnya di desa ya. Sejak kecil aku tinggal di Jakarta, yaitu daerah kawasan Selipi. Ayahku dipindah tugas ke Bandung, sehingga ibuku, aku dan adik bungsuku, semua barang-barang di rumah pun jadi pada ikut pindah. Rumahku yang di Buah Batu adalah milik kakekku, Bapak Abidin, yaitu ayah dari ibuku. Tapi kakek sudah meninggal pada bulan Mei tahun 1989. Berarti ini Dilan ya. Dikutip dari novel Dilan. Dia adalah Dilanku, karya Pidi Baik. Kalau yang di atas Berkisar Merah karya Ahmad Tohari. Sudah jelas ya jawabannya ya. Berarti latarnya yang berbeda. Yang satu latarnya di pedesaan, yang satu latarnya di perkotaan. Oke, 30 jawabannya. 31, kita ketemu inti kalimat lagi. Oke. Banyak yang salah di inti kalimat ya ketika mengerjakan di email yang dikirim di kalian ke email. 31, inti kalimat. Rumus inti kalimat adalah subjek dan predikat, tapi kalau kalimatnya terlalu panjang bisa menggunakan objek. Kita lihat. Hari ini merupakan keterangan waktu. Banyak siswa. Banyak tidak perlu disebutkan, berarti coret kata banyaknya. Siswa dihukum merupakan predikat atau verba. Karena ini adalah alasannya, ini tidak usah kita cantumkan dalam inti kalimat. Jadi sudah jelas, ini kan gak usah nih hari ini banyak. Karena sampai bendera tidak usah. Berarti jawabannya adalah siswa dihukum. Tapi banyak yang menjawab banyak siswa dihukum yang D. Padahal jawaban yang tepat adalah siswa dihukum. Oke, cacing. 32. Kita lihat 32, pertanyaannya adalah gagasan utama. Oke, kalimat utamanya berarti yang dicari ya. Gagasan utama bisa di awal, tengah, atau akhir pada soal nomor 32. 32 ini, hati-hati. Ada yang gagasannya utama di awal, berarti dia pernyataan umum di awal. Ada yang di akhir, seperti sebuah simpulan ya. Kenapa sih Bu bisa di akhir Bu? Berarti dia intinya semuanya di akhir. Kita lihat. Indonesia, khususnya Pulau Jawa, menjadi subur karena memiliki banyak gunung api. 2. Selain bekerja sebagai penangkap hujan, gunung api. Berarti temanya adalah gunung api ya. Oke, yang kalimat kedua, selain bekerja sebagai penangkap hujan, gunung api juga tidak bertindak sebagai waduk air tanah. 3. Aliran lahar dingin memberikan rezeki kepada penggali tanah. Ada pengulangan kata tanah, lahar ya. Lahar panas, diulang lagi pada kalimat keempat. Lahar panas menjadi batu yang bertebaran di sungai-sungai dan merupakan hadiah untuk pembuat bahan bangunan, rumah, dan perajin. Jadi selain membawa bencana jika sedang murka, gunung berapi, ada kata gunung berapi ya, membawa keuntungan bagi penduduk. Jadi bukan cuma masalahnya aja ya, tapi juga membawa keuntungan. Jawabannya ternyata ada pada pada nomor 5 ya. Berarti ada pronomina yang diulang-ulang nih, ada kata kunci yang diulang-ulang, dan sampailah pada pernyataan umumnya. Ini pernyataan umumnya. Gunung api selain membawa bencana, tapi juga gunung berapi membawa keuntungan. Kenapa nggak nomor 1 sih Bu? Karena nomor 1 belum terlihat jelas kalimat pernyataan umumnya. Ya, hanya Indonesia menjadi subur karena banyak gunung api. Itu kan bukan gagasan utama. Itu hanya kalimat biasa ya, tetapi bukan bersifat umum secara keseluruhan. Oke, jawabannya adalah nomor 5. Nomor 33, ini banyak yang salah nih pada teks iklan ini nih. Isi teks iklan tersebut ya. Oke, kita lihat. Saya pelopor keselamatan berlalu lintas. Isi teksnya yang A, masyarakat sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas. Apakah benar? Ya, tapi kurang tepat ya. Yang B, semua orang wajib menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Semua orang. Kenapa kata saya tiba-tiba semua orang? Ya. Yang C, ketertiban lalu lintas menjadi masalah bersama. Apakah ketertiban itu masalah? Oke. Yang D, keselamatan berlalu lintas harus diupayakan semua orang. Antara B dan D. Berarti yang paling tepat adalah B. Karena saya di sini adalah merujuk pada semua masyarakat.
Ya, berarti semua orang wajib menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. 33 jawabannya adalah bebek atau bravo ya. Saya ini seakan-akan kita semua. Jadi kata ganti orang pertama ini ya ternyata ditujukan untuk semua orang. Oke. Nomor 33 paham ya? 34. Konjungsi lagi nih, kita berbicara mengenai konjungsi. 34 jawabannya apa nih? Oke. Pertanyaannya konjungsi tepat untuk melengkapi bagian rumpang. Kemendikbud menetapkan kebijakan zonasi untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2019 tahun 2020. Kebijakan ini masih belum dipahami oleh masyarakat ya. Berarti ini di awal nih, konjungsinya apa? Apakah sehingga? Bukan, sehingga itu mengarah kepada kesimpulan. Sedangkan di sini bertolak belakang, kebijakan ini masih belum dipahami, masih belum. Sedangkan di sini menetapkan. Berarti pertentangan. Bisa menggunakan konjungsi tetapi atau meskipun. Berarti yang option A kita buang. Meskipun, tetapi, atau akan tetapi, ya. Oke, kita lihat, kita baca selanjutnya. Masih belum dipahami, mereka ingin agar anaknya dapat sekolah bagus titik-titik kota. Yang paling tepat adalah D, ya. Berarti kalau di sini kita coret yang C, berarti optionnya sisa B. Meskipun D sampai, berarti ini akan tetapi D. Coba kalimat terakhirnya, yang paling tepat yang mana? Oleh karena itu, kebijakan itu perlu ditinjau kembali titik-titik sampai. Apakah sampai? Sampai semangat belajar anak tetap tinggi. Ini merupakan tujuan. Tujuan itu biasanya menggunakan konjungsi agar semangat belajar anak tetap tinggi untuk mendapat sekolah yang diidamkan. Sudah jelas jawabannya adalah delta ya, tetapi banyak yang salah ya untuk soal nomor 34 ini. 35. Aduh, kurang jelas ya. Amanat. Amanat itu berarti pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerita. Amanatnya apa ya? Kita lihat. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Soleh. Tidak, kesalahan engkau karena terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, sehingga mereka itu kocar-kacir selamanya. No, berarti dia nggak mempedulikan keluarganya ya. Inilah kesalahanmu yang terbesar, terlalu egoistis. Padahal engkau di dunia berkaum, ya bersaudara. Dia berkaum bersaudara, tapi dia hanya mementingkan sholat. Memang benar ya, mementingkan sholat itu bagus karena untuk akhirat. Tapi di sini dia tidak mempedulikan keluarganya, bahkan saudara-saudaranya. Berarti jawabannya sudah tepat. Jawabannya adalah A. Jangan terlalu mementingkan diri sendiri sehingga tidak peduli dengan orang lain. Kalau yang ini kayaknya kalian rata-rata jawabannya benar ya. 36. Oke, ini dikutip dari film Detik Terakhir ya, yang dibintangi oleh Cornelia Agatha ya. Bagus untuk penyajian resensinya ya. Kita baca dulu kutipan di atas termasuk bagian. Oke, berarti apa saja sistematika dalam meresensi buku atau mengulas film ya. Sejak kecil, Regi tidak pernah merasakan keluarga yang harmonis. Ayahnya yang suka berselingkuh dan suka main tangan terhadap ibunya membuat Regi tidak pernah bahagia. Sampai tiba saat Regi dewasa, ia akhirnya terjerumus ke dalam barang haram narkoba yang membawanya pada kenikmatan sesaat. Oke, cukup. Kalau dalam soal seperti ini kalian udah baca teksnya dan ternyata kalian udah tahu jawabannya. Wah, itu mah udah jelas, itu adalah isi ya. Langsung aja kalian jawab. Jadi kalian gak usah memperlambat waktu kalian atau membuang-buang waktu kalian untuk hal-hal yang gak penting. Jadi kalau misalnya udah ketahuan jawaban isi film, ya isi film. Kenapa bukan kelebihan film? Karena itu menceritakan secara singkat mengenai isinya. Latar belakang film bukan. Latar belakang film mengenai awal-awalnya film itu dibuat kenapa ya. Kekurangan film, kekurangannya. Tapi di sini mengenai ceritanya, jalan ceritanya. Berarti isi. Jawabannya adalah delta. 37. Nah, persamaan kedua teks di atas. Banyak yang salah nih di sini nih. Hati-hati terjebak oleh soal teks anekdot. Persamaannya ya. Teks 1. Do, besok ujian. Kamu sudah siap? Sudah. Kamu sendiri sudah siap? Belum, aku belum belajar. Tenang saja, besok ujian UAS. Besok ujian UAS kan? Iya, kenapa memangnya? UAS itu kan ujian asal silang. Nah, anekdot itu adalah
teks yang bertujuan untuk menyindir ya, menyindir seseorang. Yang teks 2, Dam, setelah lulus besok kamu mau melanjutkan kuliah atau mau bekerja? Mau melanjutkan dong, kamu sendiri bagaimana? Aku bingung mau melanjutkan kemana. Pengennya ke PTN, perguruan tinggi negeri. Tetapi kalau tidak ya PTS. Pokoknya tetap sekolah. Oke, sindiran juga. Jadi dia intinya tuh sama-sama pendidikan ya. Sama-sama mementingkan pendidikan. Jawabannya yang tepat adalah hati-hati. Jawabannya hampir semua benar, tapi jangan sampai terkecoh. Latar cerita di sekolah benar, latar cerita. Tapi di sini tidak tahu kita latar ceritanya di mana, apakah di rumah, ya. Bertema pendidikan, memang bertema pendidikan. Berisi sindiran kepada teman. Sindiran kepada teman, apakah menyindir temannya? Tidak. Di sini mereka menyindir diri mereka sendiri. Menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku memang, tetapi tidak kurang tepat ya, karena di sini tanya adalah persamaannya. Jawabannya adalah B, bertemakan pendidikan. Nomor 38 ya, variasi kalimat. Bu, kita belum paham Bu, variasi kalimat itu apa sih? Variasi kalimat itu artinya kalimat yang diubah tetapi bentuknya itu maknanya itu sama ya. Sekarang kita baca dulu, ini 61 ya, ralat bukan 51. Sarjito menjadi rektor UGM sejak awal berdirinya UGM tahun 1949 sampai dengan 1961. Variasi kalimat yang sesuai. Sejak berdirinya UGM, Sarjito menjadi rektor UGM sejak berdirinya UGM yaitu, oke, kita lihat yang A. Sarjito menjadi rektor UGM sejak berdirinya UGM yaitu tahun 1949 sampai 1961. Oke. Sejak. Oke. Ini yang paling mirip ya, variasi kalimat yang paling mirip, jawabannya sudah jelas yang A ya. Kenapa yang B salah? Sejak berdiri UGM dia hanya mengubah konjungsinya saja, konjungsi temporalnya jadi di depan, tapi maknanya itu akan berbeda. Jadi jawabannya adalah A, variasi kalimat yang tepat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 39. Soal nomor 39 ternyata pertanyaannya adalah simpulan isi teks yang tepat, isi tabel yang tepat. Ternyata nanti dalam soal USBN ataupun soal UN itu nanti ada soal-soal yang berbentuk tabel, diagram batang atau diagram atau bentuk lain. Jadi di sini tuh tidak hanya teks ya. Jadi di sini ada diagram batang mungkin, tapi di sini tabel bentuknya. Kalau seperti ini, kalian tidak perlu sulit untuk menyimpulkan. Kalian cukup baca saja teksnya secara teliti, ya. Oke, nomor 39. Simpulan isi tabel tersebut adalah yang tepat ya. Berarti ini harus dibaca nih pilihan gandanya satu persatu ya. Jadi jangan baca teksnya udah jelas di sini ada. Judul buku terbanyak berjenis novel remaja. Apakah judul buku terbanyak novel remaja? Ternyata jawabannya adalah dongeng, berarti salah yang A. Yang B, novel remaja terdiri atas 80 judul. 80 judul bukan, tapi 38, eksemplarnya baru 80. C, buku cerita anak-anak menjadi jumlah buku terbanyak. Buku cerita anak-anak jumlah. Berarti eksemplar. Ya, sudah jelas jawabannya C. Kalian kalau nggak perlu lagi melihat jawaban pilihan D ataupun pilihan E. Jadi jawabannya adalah jawaban C ya. Oke, nomor 40. Nomor 40 mengenai gagasan utama dan gagasan penjelas. Apa sih gagasan utama itu dan apa sih gagasan penjelas? Kalau dalam sebuah teks, gagasan utama itu adalah gagasan yang mendasari sebuah kalimat untuk membuat kalimat selanjutnya lagi, untuk mengembangkan kalimat selanjutnya lagi. Inilah yang disebut dengan gagasan penjelasnya ya. Berarti di sini cara membatik secara tradisional. Kita lihat. Di sini pertanyaannya dulu kita baca, jangan sampai lupa ya. Pertanyaannya adalah kalimat penjelas yang tidak sesuai dengan kalimat utama. Berarti yang gak nyambung nih. Kita baca dari kalimat 1 sampai kalimat 5. Ya. Kalimat cara membatik secara tradisional. Berarti kita udah tahu ya temanya apa ya. Rebus kain dengan minyak jarak selama 5 menit kemudian direndam. Oke, ini tradisional ya. Buat pola dengan bantuan garis horizontal. Ini merupakan tradisional juga untuk membuat batik. Yang 3, membatik dengan canting dengan cara membuat garis pada pola motif. Ini merupakan cara tradisional.
Yang 4, celupkanlah kain batik pada air bersih dan tuntaskan dengan memasukkan pada larutan digosok selama 1 menit dan diaduk, kemudian ditiriskan, celupkan. Ya benar, tradisional menggunakan seperti ini. Berarti udah jelas ya, jawabannya adalah 5. Bungkus kain batik secara menarik dalam kemasan agar tampilan menarik. Kurang padu jawabannya ya. Jawaban yang tidak sesuai dengan kalimat utama adalah B, nomor 5. Next, 41. Wah, kalau kalian mengurutkan seperti ini, otomatis kalian harus membaca teksnya dulu. Urutan prosedur teks yang tepat adalah di sini masing-masing berbeda ya, yang di awal ya 1, 5, 3, 4. Kita baca dulu. Yang 5 nggak mungkin buka tutup lensa ya, karena pertama kita menyalakan proyektor itu bukan buka tutup lensa. Nyalakan semua peralatan menjadi input, bukan. Tekan tombol, gimana kita mau nekan kalau kita belum menghubungkan ke listrik. Yang pertama adalah hubungkan proyektor dengan listrik. Nah, ini udah pasti yang pertama kali ketika kita menyalakan proyektor. Jadi jawabannya adalah yang 4 dulu. Nah, jawabannya udah pasti D. Gak usah kalian baca secara keseluruhan kalau kalian di kalimat utamanya kalian udah menemukan. Oke, next. 42. Cermati teks berikut. Majas yang terdapat dalam teks berikut. Oke, majasnya ini mohon maaf diperbesar lagi. Oke, kita lihat semuanya. Cermati teks berikut. SMK Perguruan Cikini memenangkan pertandingan O2SN cabang bulu tangkis tingkat nasional. Di sini sepertinya tidak ada tampak gaya bahasa yang menarik ya, memang. Tapi pada setiap kalimat yang kita tulis ternyata mengandung gaya bahasa atau majas. Ya, majasnya apa nih? Wah, ada banyak pilihan nih. Saya sendiri aja, ibarat kata mungkin kalau kalian berkata dalam hati, saya sendiri nggak tahu nih arti-arti dari majas ini. Ya, ini adalah majas yang membahas mengenai keseluruhan dari sebagian. Yang menang lombanya itu mungkin hanya 1 orang, ya. Tetapi disebutkan SMK-nya nih, semuanya disebutkan, ya. Berarti keseluruhan dari sebagian. Pernah Ibu jelaskan, keseluruhan dari sebagian disebut majas sinendok totem proparte. Contohnya tadi, SMK Perguruan Cikini memenangkan lomba O2SN cabang bulu tangkis tingkat nasional, ya. Kalau sebagian dari keseluruhan sudah Ibu bahas tadi sebelumnya adalah batang hidung. Kalau kayak alegori itu adalah majas yang membahas mengenai suatu kaidah atau falsafah secara jelas, seperti ini ya. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Itu merupakan alegori. Kalau klimaks, penyebutan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Sebagai contoh, dari siswa SD, SMP, SMA, dan SMK tidak masuk sekolah karena lockdown corona. Berarti penyebutan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ya, berarti tingkat pendidikannya ya. Berarti jawabannya adalah sinendok totem proparte. Keseluruhan dari sebagian. Ini keseluruhan nih. Yang menang paling 1 orang tapi disebutkan keseluruhannya. 43. Kalimat sumbang. Kalimat sumbang itu adalah kalimat yang tidak nyambung antara kalimat satu dengan kalimat lain. Kita baca dulu ya. Kalau ini perlu dibaca. Teh sangat baik untuk kesehatan karena mengandung beberapa senyawa yang baik. Berarti intinya adalah membahas mengenai teh. Kedua, untuk membuat minuman teh yang menyehatkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Oke, nyambung atau tidak nih, ya? Ada beberapa perhatikan, berarti masih nyambung ya. Berarti di sini kan masih bahas teh. Tapi ketiga, minum teh setiap pagi dapat membuat tubuh segar. Berarti kan di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Harusnya langsung kepada materi siapkan gelas. Jadi hal yang dilakukannya apa saja atau prosedurnya bagaimana. Tapi di sini langsung minum teh setiap hari dapat membuat tubuh menjadi segar. Berarti kurang padu, kurang nyambung ya. Sedangkan nomor 4 dan nomor 5 adalah prosedur dalam pembuatan teh. Berarti nomor 3 yang gak nyambung. Berarti jawabannya adalah kalimat sumbangnya adalah D. 3. 44. Kata yang baku. Nah, ini hanya mencari kata yang baku nih. Banyak yang salah pada nomor ini ya. Oke, kita bahas satu-satu. Cendikiawan adalah kata yang tidak baku. Kualitas baku. Ya. Elite baku. Metode tidak baku. Miliar tidak baku karena harusnya miliar ya, bukan Y. Aktivitas baku karena V tengah-tengahnya. Karisma tidak baku karena KH itu tidak ada, jadi karisma biasa, tidak menggunakan H.
Resiko. Resiko atau risiko, yang benar adalah risiko, bukan resiko. Ekstrem, ya, ekstrem baku. Sistem. Sistem atau sistem, ya. Hierarki baku. Konkret tidak baku, yang baku adalah konkret. Jawaban yang paling tepat adalah B. Elite, ekstrem, dan hierarki. Oke, 45. Oke. Di sini berhubungan dengan EYD ya, ejaan ya. NASA telah menemukan sesuatu yang disebut sebagai dinding hidrogen antar bintang. Pertanyaannya adalah perbaikan penulisan kata yang bercetak miring. Antar bintang, berarti antar bintang ini kenapa salah? Kalau dipisah berarti harus disambung ya, antar bintang. Kedua, ultraviolet, kenapa salah kalau dipisah? Berarti harus disambung. Pasca sarjana, kenapa salah? Pasca sarjana itu penulisan yang benar menurut kaidah kebahasaan adalah disambung. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah, untuk soal nomor ini sinonim kata favorit ya. Favorit itu jawabannya adalah kesayangan, sedangkan tren adalah gaya. Jawaban untuk soal nomor 46 adalah A. Ya, di sini juga sesuai ya, perhiasan favorit berarti perhiasan kesayangan. Berarti tren itu adalah gaya. Ini gak usah dibaca juga, kalian udah tahu jawabannya ya. 47. Naju Kopen Taha, rumusnya ya, nama tidak dibalik. Judul, oh maaf, daftar pustaka Nadi Taju Kopen. Untuk jawaban nomor 47 adalah yang nomor 5, yang paling tepat, Mayang Sari, Lydia, bukan Sari Mayang Lydia. Tapi nama ibu dibalik itu kesatuan ya, Mayang Sari itu kesatuan, Mayang Sari, Lydia. Oke, Nadi benar, Ta benar, Ju judul buku titik, Ko kota penerbit, dan Pen. Oke, nomor 48. Oke, nomor 48 karena tadi sudah dibahas ya. Nomor 47 jawabannya E. Sekarang kita footnote. Footnote itu rumusnya adalah Naju Kopen Tahal, nama tidak dibalik, judul buku, kota penerbit, ya, Naju Kopen. Pen itu penerbit, ya, tahun, halaman. Yang paling tepat dari jawaban ini adalah yang C. Kenapa jawabannya C yang benar? HLM itu harus menggunakan tanda titik dan di akhirnya juga harus menggunakan tanda titik. Dan ini koma nih, sebelum kata HLM harus menggunakan tanda koma. Ridho Novrian tidak dibalik namanya. Kembar identik judul buku huruf miring, karena ini maka ibu tandain warna kuning. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah nomor 3A. 49. Kalimat berupa fakta. Kalimat berupa fakta itu di sini jawabannya adalah B, 1 dan 2. Ya, 1. Seorang ahli IT dapat menjalankan banyak tugasnya. Ya, benar karena sudah dianalisis. Ia mampu mengaplikasikan program dan piranti lunak pada komputer ya, pastinya. Karena memang IT itu tugasnya seperti itu ya. Jawabannya nomor 49 adalah A, 1 dan 2. Nomor 50. Di sini pertanyaannya adalah kalimat opini. Kalimat opini itu jelas ya, masih meragukan. Limbah rumah tangga dan pabrik yang tidak disalurkan instalasi menjadikan sungai berbau dan kotor. Berarti ini pengamatan ya. Warna airnya pun hitam dan berkeruh. Keadaan hitam dan berkeruh berarti dia sudah pengamatan atau observasi. Ketiga, keadaan ini ditemukan di hampir seluruh sungai di tengah kota. Berarti sudah diobservasi. Ya, sudah jelas jawabannya adalah 4 dan 5. Pemerintah daerah seharusnya membuat program Fresh River dengan anggaran khusus. Berarti ini saran. Dan demikian sungai kita bisa ditata untuk rekreasi, olahraga, dan budidaya ikan. Jawabannya adalah C. Oke, terima kasih. Tadi udah Ibu bahas 1-50 pembahasan mengenai pendalaman materi bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu belajar dan untuk selalu beribadah. Oke, sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.